Masuk ke nomor 1, kita akan membahas soal tentang tekanan hidrostatis. Nah, di sini udah ada soalnya. Sebuah kolam memiliki kedalaman 2 meter jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis pada titik dasar kolam? Nah, jadi seperti kita ketahui, rumus tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Nah, di sini Rho. Jadi di sini fluida yang dipakai itu adalah air. Jadi Rho massa jenis air yang kita pakai yaitu 1000 kg. Nah, G ini gravitasi, dikali gravitasinya 10. Nah, dikali kedalamannya 2 meter. Karena di sini semuanya udah sama-sama meter, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, dapatlah 20.000 Pascal. Kenapa Pascal? Karena satuan tekanan hidrostatis adalah Pascal. Nah, masuk ke soal nomor 2, kita akan membahas tentang gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, di sini ada soal sebuah balok kayu dengan volume 0,02 meter kubik dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Berapa besar gaya Archimedes yang bekerja pada balok? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, gaya Archimedes itu F A, rumusnya Rho dikali G dikali V. Nah, kita tinggal substitusi aja. Nah, ini 200 Newton. Oke. 20. Bener gak sih? 20 gak sih? Hah? 200 ini 1000 anjing. Oke. Lalu. Oke, masuk ke soal nomor 3. Di sini kita akan mencari kecepatan aliran. Nah, untuk mencari kecepatan aliran, kecepatan aliran kita harus tahu dulu rumus debit air. Mana rumus debit air adalah Q sama dengan A dikali V. Nah, kita baca dulu soalnya. Air mengalir dalam pipa dengan luas penampang 4 cm kuadrat dengan kecepatan aliran 2 meter per second. Jika diameter pipa mengecil sehingga luas penampang menjadi 2 cm kuadrat, berapa kecepatan aliran air pada bagian yang sempit? Nah, oke. Pertama-tama itu kita harus ubah, karena di sini kecepatan itu pakai meter per second, kita harus ubah semua luas penampang dari yang besar hingga yang kecil jadi meter. Di sini A1 itu 4 cm kubik, jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu di A2 nya meter kubik lagi, kuadrat meter kuadrat, maaf. Aduh. Oke, jadi tinggal kita bandingkan aja Q1 sama dengan Q2. Ini 4 kali 10 4 dikali 2 sama dengan 4 dikali V2. Nah, kita masukin ke sini. Ini kita pindahin. Coret. V2 ini sama dengan 4 meter per second. Oke, siap. Jadi V2 nya 4 meter kubik per second. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita akan menghitung tentang head loss atau kehilangan energi
ada pipa akibat gaya gesek. Oke, jadi di sini soalnya air mengalir dalam pipa sepanjang 10 meter dengan diameter 10 cm. Kecepatan aliran air adalah 2 meter per second dan faktor gesekan dari si Westbach atau F adalah 0,02. Oke, mari kita cari aja. Tut. Masuk ke penjelasan. Mari kita cari dengan rumus dari si Westbach. Nah, ini rumusnya ada. Tinggal kita cari. Kita ubah dari sentimeter ke meter 0,1 meter. Tut. Masuk ke soal nomor 5, soal terakhir. Di sini kita akan menentukan jenis aliran. Nah, jadi jenis aliran itu menurut kita mau dari Reynolds numbernya. Ada 3 jenis aliran. Kalau Reynolds numbernya sama dengan lebih kecil dari 2000 itu disebut laminer. Kalau dia 2000 sampai 4000 itu transisi. Kalau dia 4000 ke atas plus itu namanya turbulen. Nah, jadi dari soal ini kita akan mencari jenis dari ini alirannya. Nah, soalnya sebuah pompa memasok air dengan rho air dan viskositas air di sini. Terus di sini dikasih tahu Q atau debitnya itu 0,010 meter kubik per second dan pipanya dikasih tahu diameternya 0,05 meter. Apa jenis alirannya? Nah, di sini dikasih tahu di rumus ini ada apa? Rho. Di sini ada rho atau massa jenis, rho-nya udah diketahui. Oke, terus ada U-nya. Tapi di sini kita nggak tahu V-nya atau kecepatannya. Untuk mencari kecepatan itu pertama-tama kita harus cari luas penampangnya dulu, luas penampang dari pipanya. Atau kita tahu rumus A itu sama dengan, kalau ini kan lingkaran otomatis kalau diketahui diameternya, kita tahu rumusnya itu V D kuadrat pangkat per 4. Nah, ini rumus lingkaran, luas lingkaran. Kita langsung kalikan. Mati mana? Oke, kita akan mencari V-nya dengan cara V sama dengan Q per A, terbibit per luas penampang. Ini berapa tadi? Dah, cut. Tut. Oke, kita tinggal substitusi ke rumusnya aja karena udah dapat semuanya. Rho-nya tadi di RE-nya itu RE sama dengan 1000 dikali V-nya dikali D-nya 0,05 per sekali viskositas kentalannya 0,01. Ini kita bagi 509. Oke, jadi hasil dari perhitungannya itu nih 254.500. Reynolds number gak punya satuan ya guys ya, karena non dimensional. Terus jadi ini jenis alirannya apa? Nah, bisa kita lihat kalau Reynolds numbernya lebih dari 4000 atau turbulen. Jadi ini sama dengan bulan. Oke, sekian
presentasi saya tentang menjelaskan 5 soal dari materi-materi mekanika fluida. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Terima kasih.